Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Untuk kegiatan taklim kita di masjid atau bagaimana ini. Dan insyaallah malam ini kita lanjutkan kajian bersama Ustaz kita, Ustaz Dr. Mas Yahya Ma'ali Nasiyah, dalam lanjutan kitab Ibtidaul Ilmi Al-Amal karya Imam Khatib Al-Baghdadi. Insyaallah. Yang kedua, insyaallah besok pagi Sabtu tanggal 23 akan kita laksanakan khitanan masal bagi bapak ibu yang punya putra putrinya yang tidak sempat mendaftarkannya. Silakan besok langsung datang. Walaupun belum mendaftar, silakan daftar besok atau bawa langsung besok anaknya. Kita mulai jam 8.30 insyaallah di rumah kami di Jalan Mawar, Pasar Bawah Bakinang, Pasar Bawah Lama, atau di Pujaserang Lama. Sekali lagi, walaupun belum terdaftar, silahkan datang besok. Kita alhamdulillah bekerjasama dengan beberapa orang, alhamdulillah jazakallah jazakumullah, beberapa orang anak muda Bakinang yang berdomisili di Pekanbaru yang menjadi donatur. Ya, kami alhamdulillah dana terkumpul 29 juta. Ini murni dari sumbangan mereka untuk kegiatan lainnya, bukan hanya untuk kita masal, namun juga kegiatan lain insyaallah. Dan juga ini sama dengan komunitas nakes tenaga kesehatan peduli. Nah, alhamdulillah mereka juga bersedia untuk mengorbankan waktu dan bahkan peralatan mereka dan obat-obat untuk biaya pelaksanaan acara gratis besok. Jadi kami berharapkan bersama-sama kita sukseskan acara ini besok pagi di Jalan Mawar, Pasar Bawah, Pujaserang insyaallah. Baik,
Untuk tidak memperdima kepada Ustaz, waktu tempat kita sediakan, kita buka dengan membaca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat, Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menimba pahala dengan hadirnya kita di majlis al-ilmu ini. Mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita, Allah mudahkan menerima segala ilmu dan dimudahkan pula untuk mengamalkannya. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi guru utama dan pertama kita, yang kepadanya kembali dalam segala masalah. Mudah-mudahan hati kita tunduk dan taat kepadanya sebagai tanda cinta yang sebenarnya. Oleh itu mari selawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada beliau, pada keluarganya, anak keturunannya, para sahabat dan para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikutinya sampai akhir masa. Kembali kita menyambung kaji bersama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Iqtida'u Al-Ilmi Al-Amal. Konsekuensi ilmu adalah amal. Kita sampai pada alinea ke-56, terakhir perkataan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, inni lastu akhsha an yuqala li ya Uwaimir ماذا علمت ولكني أخشى أن يقال يا عويمر ماذا عملت فيما علمت. Saya tidak takut nanti di akhirat ditanyakan, wahai Uwaimir,
Uwaimir itu nama daripada Abu Ad-Darda radhiyallahu taala anhu. Madza alimta? Saya tidak takut ditanya apa saja yang kamu ketahui. Ya. Walakinni akhsha ayyuqal, saya takut dikatakan kepadaku nanti, ya Uwaimir, wahai Uwaimir, madza amilta fima alimta? Apa yang kau amalkan dari ilmu yang kau ketahui? Karena ilmu itu hanya sekedar alat, kalau tak digunakan dia berkarat. Kan alat tak guna kan, cabak tak pernah bope mangku, kayaknya kan. Sapu pun tak diguna. Naam. Lapuk dia. Demikian pula ilmu. Jadi saya tak takut ditanya, kamu kenapa enggak tahu? Itu mudah jawabannya. Tapi kalau kamu tahu tetapi tetap tidak diamalkan, ini yang susah. Apa halanganmu mengamalkan? Ya, apa halangannya yang membuat kamu tidak mengamalkannya? Karena antum katakan berat, Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak bebani kita kecuali yang kita sanggupi. Alhamdulillah. Baik, kemudian berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn Ahmad ibn Rizq wal Hasan ibn Abi Bakar qala, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ahmad ibn Rizq, kenal dengan Ibnu Rizqu ya, wal Hasan ibn Abi Bakar Syadzan qala, keduanya berkata, akhbarana Abu Bakar Ahmad bin Sulaiman ibn Ayyub Al-Abbadani. Al-Abbadani nisbah ke Abbadan, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Ahmad bin Sulaiman ibn Ayyub Al-Abbadani qala, akhbarana Muhammad ibn Abdul Malik Ad-Daqiqi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdul Malik Ad-Daqiqi qala, haddatsana Ubaidullah ibn Musa, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Musa Al-Kufi qala, haddatsana Abu Bishr Al-Halabi, telah menceritakan kepada kami Abu Bishr Al-Halabi anil Hasan, dari Al-Hasan ibn Abil Hasan Abu Sa'id Al-Basri radhiyallahu rahimahullah taala, imamu ahli Al-Basrah, imam khatib Jami' Al-Basrah di zamannya, yang sangat terkenal dengan Al-Hasan Al-Basri. Qala, laisa al-imanu bit-tahalli wala bit-tamanni, walakin ma waqara fil qulub wa saddaqathu al-a'mal. Man qala hasanan wa amila ghaira salih raddahu Allahu ala qawlihi, wa man qala hasanan wa amila salihan rafa'ahu al-amal, wa dhalika bi anna Allah ta'ala yaqul ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, laisal imanu bit-tahalli wala bit-tamanni. Iman itu bukan dengan sekedar menghiasi diri, menghiasi diri dengan puji-pujian, dengan gelar-gelaran, dengan ini dan itu. Wala bitamanni, dan tidak pula dengan berangan-angan, ya, dengan berharap-harap saja, harapan kosong, yaitu pokoknya saya orang baik berharap masuk surga misalnya. Itu tidak iman. Iman itu bukan dengan bertahalli, dengan mengatakan saya mukmin, saya muslim, saya ahlu sunnah wal jamaah, saya ini, bahkan saya salafi, saya wahabi, dan sebagainya. Tidak. Laisa bitahalli wala bitamanni, dan tidak pula dengan berangan-angan, berharap-harap saja. Walakin ma waqara fil qulub, tapi iman yang sebenarnya itu adalah
yang bersarang di hati atau di jantung ya, ya. Qalb itu artinya jantung ya, tapi yang bersarang di jantung hati, artinya betul-betul terasa di dalam itu. Bukti terasanya setiap ada amal tergerak hati itu. Ketika ada maksiat juga takut hati itu, sehingga dia yang memerintah atau menegah anggota tubuh. Oleh sebab itu beliau mengatakan mawaqara fil qulub, yang bersarang di hati, wasaddaqathul a'mal, kemudian dibuktikan dengan jujur oleh amalan kita, dibuktikan dengan jujur oleh amalan kita. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini salah satu keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa amal berpengaruh pada iman. Ya, amal berpengaruh pada iman. Bertambah amal, tanda iman bertambah. Bertambah maksiat, tanda iman sedang berkurang. Makanya kalau nak bertambah iman, datang ke tempat-tempat ketaatan. Kalau nak berkurang iman, datang ke tempat-tempat maksiatan. Nah, berarti boleh milih kalau gitu ya? Enggak. Antum kalau milih, ya memilih di sini. Kalau antum pilih berkurang iman, antum semakin jauh daripada kebaikan. Oleh itu kaum muslimin dan muslim, amal itu adalah bukti nyata, saksi yang benar bahwa iman ada di hati. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, walaupun hadisnya didhaifkan oleh ulama, barang siapa yang melihat, bila kalian melihat, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid, bila kalian melihat seseorang yang senantiasa bolak-balik ke masjid. Ya, kalau bolak-balik kan tak sekali tu ya, ya kebiasaannya. Fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia orang beriman. Ini dikuatkan oleh perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa ketika menariwayatkan hadis atau menyebutkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, athqalus salati 'alal munafiq atau 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Yang paling berat solat bagi orang munafik, ya orang munafik solat semuanya baginya berat, tapi yang paling berat solat isya dan subuh. Karena memang ini orang-orang beriman ini. Salat isya dan salat subuh paling berat baginya. Baik. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan walaqad ra'aituna, ya, la yatakhallafu anha illa munafiqun zahiran nifaq. Saya atau kami melihat di zaman kami itu, maksudnya di zaman beliau dan Nabi alaihissalatu wassalam masih hidup, tidak ada yang meninggalkan salat ke masjid kecuali orang yang jelas-jelas munafiknya. Di zaman itu, zaman ini enggak ada munafiknya. Allah musta'an. Zaman itu kaum muslimin, karena memang berat bagi mereka, dan yang paling berat adalah salat subuh dan salat isya. Berarti kalau tak hadir salat, berarti janganlah Ustaz ya munafik langsung tu. Nah, kan tak wajib dah. Kan tak wajib. Memang tak wajib. Tapi beda orang yang bersemangat dengan tidak semangat. Ya. Sama ketika kita sedang menuntut ilmu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada orang yang masya Allah super rajin. Tak ada satupun kegiatan yang dilakukan di baik di kampus atau di pesantren, di sekolahnya, kecuali dia ikuti. Ya tak?
ekstra, intra, nah, dan sebagainya. Dia mesti ikut. Ada yang hanya cukup yang wajib. Yang wajib-wajib itu kadang kodok permisi. Dan colelai. Tahu colelai? Lain kan? Kenapa buat itu? Kaum muslimin dan muslimat. Nah, apakah sama? Ya, apa sama motivasinya orang ini? Tentu saja tidak. Yang kuat imannya dan belajar itu, dia akan tidak ada sesuatu yang berat baginya, baik yang intensif maupun non intensif, reguler maupun non reguler, belajar di masjid atau belajar di bangku kuliah, dia ikuti. Nah, tentu hasilnya juga akan berbeda nanti. Hasil juga menentukan nanti. Makanya antara murid yang seperti ini, yang mengikuti segala yang wajib dan yang sunat diikutinya, menurut tuan-tuan mana yang lebih disenangi dengan yang hanya yang wajib-wajib saja? Hah? Kalau antum punya murid sekarang, ya, kalau yang dilakukan hanya masuk pagi pulang siang, tak ada ikut kegiatan apapun yang lain. Yang satu tidak, seluruh kegiatan ikut, bahkan ikut mungkin perlombaan-perlombaan di luar sekolah, mengharumkan nama. Kira-kira antum senang murid yang mana? Hah? Yang mana tuh? Yang mengikuti segala kegiatan, tapi tidak wajib kan? Tidak wajib. Apalagi kalau olahraga, kan ihdiar, ya kan? Ngaji aja tidak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi nampaknya betul olahraga tu ikut tu ini, ya nak boleh dapat hadiah. Subhanallah. Tapi itu rezeki yang sudah tertulis. Awak hidup tidak di zaman Umar, ya, tidak di zaman Umar, paling zaman Pak Umar. Nah, kalau zaman Umar nuru gaji guru TPA ya hanya sekitar 25 juta sebulan. Iya. Kini 20 juta tu sekolah satu semester. Itu payah lo nih muru lagi kan? Bata payah lo mau wajib lo nyumbang gini. Ada pernah nanya bapak corosat awak nemo natu ibu semesternya. Aku kepala sekolah teposo lo nyumbangnya. Tirinya. Nah, anu natu ibu semester. Sudah itu mestilah disumbangkan ke sekolah sekian persen. Jadi apa boleh buat awak lahir di zaman zaman Pak Umar Bakri. Nah, Allah musta'an. Bukan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ikhlas sajalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, di saat amal kita semakin banyak, tanda iman semakin kuat. Itulah buktinya. Jadi kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, yaitu ma waqara fil qulub, dia tertanam dan apa tadi maksudnya, yang bersarang ya, yang menetap di hati, kemudian dibuktikan dengan benar oleh amal-amal kita. Ya, dia menyebutkan al-iman di sini karena iman itu biasanya semakin kuat dengan bertambahnya ilmu. Makanya kaum muslimin dan muslimat beriman dulu, habis itu baru nuntut ilmu. Kalau ilmu dulu tidak beriman, anta lebih lo kan. Nah, jadi jangan salah langkah. Ya, jangan salah langkah. Maka Allah SWT ingatkan di awal-awal baca Quran mesti beriman padanya, karena tidak ada keraguan padanya. Jelas? Naam, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Bukan orang yang ya'lamunal ghaib, tidak, tapi orang yang beriman pada yang gaib. Jadi beriman dulu pada Al-Quran dan hadis, insyaallah dia jadi hidayah bagi kita dan mudah mengikutinya. Tapi kalau berilmu dulu baru beriman, nyata lebih lo untuk ilmu tidak akan pernah beriman. Ma'asyal kiram. Tetapi iman itu dijaga, dipelihara dengan ilmu.
Oleh sebab itu imam di sini menyebutkan al-imanu mawaqara fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal. Man qala hasanan. Lalu dia perincikan makna perkataan beliau itu. Apa maksudnya iman itu yang menetap dalam hati lalu dibenarkan oleh amalan-amalan. Man qala hasanan, siapa yang mengatakan yang baik. Wa amila ghaira salih, tapi beramal tidak saleh. Amal tidak saleh dengan dua hal. Satu, tidak ikhlas. Dua, tidak dengan dasar ilmu. Jadi bila bila amalnya ikhlas tanpa sunnah, tidak saleh. Bila ikut sunnah tapi tidak ikhlas, juga tidak saleh. Kapan baru dikatakan saleh? Bila ikhlas dan mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini buktinya batal perkataan orang yang mengatakan masa untuk beribadah mesti perlu dalil. Dalilnya panjang, apalagi dah dalil aja dipakai, apalagi dah dalil. Beribadah itu memang perlu dalil. Dalil itu kan artinya kan petunjuk. Petunjuk itu ya ilmu lah. Bahwasanya amal ini disukai oleh Allah. Antum tahu dari mana? Bahwa amal itu disukai Allah dari mana kita tahu? Dari ilmu. Ilmu itu dari mana kita peroleh? Dari guru. Guru dari mana? Dari buku-buku dari mana? Nah, dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu itu. Maka dalil itu tak ada kecuali yang ada dasar ilmunya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengira-ngira atau merasa-rasa bukan ilmu yang menjadikan amal itu saleh. Ya kalau tak kayak kira-kira tak perlu kalau belajar ilmu, ya kan? Kalau hanya main kira-kira perlu belajar ilmu capek-capek enggak perlu mulamu belajar biaya sebentar ya. Sebab orang dengan kira-kira, orang dengan kira-kira belajar seminggu lah jadi ulama gadang. Iya, ilmunya pakai kira-kira. Tapi ilmu itu tidak kira-kira. Makanya rugi bila orang belajar ilmu lama tapi tidak dipakai ilmunya itu. Yang ditonjolkan adalah ilmu kira-kira dan rasa-rasa itu. So tidak apa-apa aja. Di mana salahnya? Apa salahnya? Lah jadi salah tonjolnya apa? Apa salahnya? Tahu salahnya karena ini tidak ada dasar ilmunya. Hanya perkiraan dan perasaan bahwa itu bagian dari amal saleh. Enggak. Makanya para ulama selalu berdalil lihatlah buku-buku fikih ulama as-salaf, mereka tidak banyak bercakap tapi lebih banyak menyetir Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, karena itulah ilmu. Tapi di kalangan kita belakangan ayatnya satu selesai satu skripsi, ya kan, 80 halaman ayatnya satu, hadisnya satu selesai pula tesis. Nah, subhanallah, lebih banyak ucapan kita. Kadang-kadang nukil dari orang-orang tak beriman pula kadang. Allah musta'an. La haula wala quwata illa billah. Taib, jadi man qala hasanan wa amila ghaira salih, dia berkata yang baik tetapi amalnya tidak saleh. Subhanallah. Bangkinang copek jalan. Taib, raddahu Allah ala qaulih. Allah akan kembalikan itu ke perkataan, artinya Allah Ta'ala. Wa man qala hasanan wa amila salihan, siapa yang mengatakan yang baik lalu beramal yang saleh dengan ilmu dan dengan ikhlas, rafa'ahul amal, dia akan diangkat derajatnya oleh amal itu. Jadi yang mengangkat kita itu adalah amal kita sendiri, karena amal itu adalah prestasi. Dan biasanya orang kalau berprestasi
akan cepat tinggi. Tak perlu tak perlu pakai lobby-lobby, karena memang dia berprestasi. Makanya selalu kita pesankan kepada para penuntut ilmu, tuan-tuan tak perlu berpikir nak jadi ini dan itu, sebab banyak kita tak jadi seperti yang kita inginkan. Ya, awak dulu ketika masih di SD nampak orang bikin bangunan, ingin pula jadi insinyur bangunan. Kalau sampai kan mungkin jadi tukang jadi tukang bangunan. Tiba-tiba salah masuk ke Darul waktu itu, takkan Allah nak ke Mesir. Ke Mesir. Nah, abeji Mesir lah. Subhanallah, anak milenial. Nah, ke Mesir gitu. Karena nengok banyak orang belajar ke Mesir. Sampai Jakarta, tabelong ke Madinah. Tabelong kan ke Madinah. Alhamdulillah. Akhirnya jadi insinyur hadis. Iya, subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ketika masuk hadis ditakut-takut doang. Payah tiangnya. Lela bi payah, cekojo payah. Kosan kojo sepa deh. Kojo sepa. Cuman tidak naunya lainnya insyaallah taala. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya bukan kalau kita profesional, semi profesional aja, enggak usah terlalu profesional. Rupanya enggak payah jadi kerja tuh. Kerja yang cari kita, awak tak tolong ngojong. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat. Kan pernah nak ceritakan. Selesai S1 di hadis 3 tawaran, bukan lamaran, tawaran kerja. Salah satunya jadi sopir. Sopir sih. Jadi sopir gitu. Dia maksudnya kalau mau saya jadi sopir ngantar anaknya ke sekolah sambil jadi guru Quran anaknya. Pandai juga tuh orang ya, carinya orang yang tamat hadis tuh ngajar Quran, masya Allah. Untung saya enggak tertarik gitu. Salah satunya jadi direktur. Jadi direktur, cuman enggak di sini, di Jawa. Ya. Awak memang masih ajan Jawa kerupuk kuning, kerupuk dongkong. Jadi terpaksa enggak nomor harus di Bangkinang atau di Kampar. Minimal pokan bau supaya dia bisa posan kerupuk dongkong. Ke Jawa kan payah cuy kan? Itu dia. Nah, asam pode ndak tekan mononya, pipila do macun tekan. Asam pode si bisa cino mono kan. Ini pipila do macu kan. Kan tu pipila do macu. Pipila do kan salai. Alhamdulillah. Kerupuk apa tadi? Kerupuk ubi, kerupuk dongkong, kerupuk lado, kerupuk kuning. Jadi masih ajan. Jadi alhamdulillah dan temo kojo di luar. Jadi ternyata kaum muslimin dan muslimat, makanya dipesankan kalau kita insya Allah ahli di bidangnya, tidak akan payah cari kerja di bidang apapun. Antum masuk fakultas ekonomi misalnya, jadi profesional, insya Allah tidak payah cari kerja. Cuma seperti tadi lah, ada yang non wajibnya kan, wajib absen, absen sudah itu kalau kan sudah absen pulang masuk lilia, bisa jadi profesional. Demikian juga dengan amal ini. Ya, kita juga dalam beramal saleh ya selalu terlambat. Ya, masuk dah terlambat sudah itu tidak lagi nyimak. Tidak aja nyimak sama dengan solat juga. Solatlah tadilah masbuk kan. Tinggi serakaat non rasa rakaat tu tidak je joleh monopair. Tidak joleh monopair. Dek gulu tadi lupa mau kunci Honda. Lupa tinggi kunci kan, ala joleh tidak khusyuk dah. Lamun sujud ya kan ini kan. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, makanya yang rajin, yang profesional, insya Allah akan grade-nya naik. Seperti yang dikatakan beliau, siapa yang mengatakan baik dan kemudian amalnya saleh, dia akan diangkat oleh amalnya. Nampaknya sudah azannya. Berarti pandang-pandang tuntun ini. Nah, wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Karena ada pula sebagian apa namanya? La azan lambe iqamatnya, sangkut lalai solat. Jadi kadang-kadang memang banyak ilmu tak sampai kadang.
Ya, bapulu cara kadang solat seorang je ada solat seorang. Kosan nongkon ndak nendulin solat dia ini. Ada memang sampai ke saya itu. Untuk ada yang bertanya kan. Ya orang-orang yang sudah apa namanya? Ustaz lah namanya. Nah, tepat pula ambil komatnya dah. Jadi rupanya hadis Jabir bin Abdullah itu tidak sampai ke beliau rupanya. Tidak sampai bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bukan takut menyulitkan kita, salat isya-nya dilambatkan sampai hampir sepertiga malam. Ya. Itu apa ya? Alun siap Ustaz yalah. Insyaallah pokoknya sampai bunyi alarm tambah kene. Ditambah kenenya lah lewat kan? Ditambah kene insyaallah taala. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan ya? Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian beliau membaca wa dzalika qaulullah ta'ala wa dzalika anna Allah ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berkata, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik, wal amalus salihu yarfa'uh, dan amal-amal saleh, amal saleh itu yarfa'u, dia angkat, akan mengangkat orang yang melakukannya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi perkataan yang baik ya kalau tidak diikuti dengan amal yang saleh, dia akan dikembalikan kepada kita. Artinya ilmu hanya sekedar ilmu tetapi tidak dibenarkan oleh atau tidak dibuktikan oleh amal kita. Kemudian Syekh melanjutkan rahimahullah, akhbarana Abul Qasim Abdurrahman ibn Ahmad ibn Ibrahim Al-Qazwini. Al-Qazwini nisbat pada Qazwin, orang kita biasanya nyebut Qazawaini, sehingga ada juga yang bernama, ada yang bernama Qazawaini, ada ya. Jadi bacaannya yang betul adalah Qazwin, seperti yang disebutkan oleh penulis Imam Al-Khalili dalam kitabnya At-Tadwin fi Tarikh Qazwin, ya, fi Tarikh Qazwin. Di orang kita dulu dalam masalah dhabit nama-nama ini kadang-kadang tidak ini sama dengan Asy-Syirazi, kita selalu nyebut Syirazi, ya, sampai hari ini masih. Atau misalnya Ad-Dinawari sering dibaca oleh orang kita Dainuri. Dainuri. Yang lebih sering tersalah baca itu adalah Muhyiddin menjadi Mahyuddin. Nah, jadi sehingga banyak ya, di antara mama kami ada nama Mahyuddin. Kami ada Jawa Mahyuddin. Ya, aslinya sebenarnya Muhyiddin. Muhyiddin, tapi orang-orang tua kita dulu ya mungkin salah baca sehingga dibacanya Mahyuddin. Nah, ya wallahu taala a'lam. Taib Al-Qazwini qala akhbarana Ali bin Ibrahim ibn Salamah Al-Qattan, telah menceritakan kepada kami Ali Ibrahim bin Salamah bin Al-Qattan, qala haddatsana Abu Hatim Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi masyhur, salah seorang ulama besar hadis, ya, dia dengan sumondonya ibaratnya Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi, Imamu Al-Ilad. Namanya Muhammad ibn Idris Ibnul Munzir. Jadi namanya dan nama ayahnya sama dengan nama Imam Asy-Syafi'i dan nama ayah Imam Asy-Syafi'i, bedanya di datum. Kalau Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris Ibnul Abbas. Kalau Imam Ar-Razi ini adalah Muhammad ibn Idris Ibnu Muhammad ibn Idris ibn Munzir, Ibnu Al-Munzir Abu Hatim Ar-Razi Al-Handali. Jadi Ar-Razi itu nisbat kepada Ar-Rai. Rai ini banyak di Khurasan, itu banyak melahirkan para ulama yang terkenal di antaranya adalah Imam Al-Fakhru Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Dan diantaranya yang terkenal juga Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, dan seterusnya. Qala hadatsana Abu Umar Al-Hawdhi qala hadatsana Mubarak ibn Fadalah, telah menceritakan kepada kami Mubarak ibn Fadalah an Hasan, anil Hasan dari Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimahullah taala, wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqihi. Setiap orang itu akan kami lazimkan, akan kami ikatkan amalnya, ta'irahu dari at-tair, yaitu amalnya. Qala amaluhu, amalnya fi unuqih, di pundaknya. Ya, seseorang, artinya seseorang itu nanti akan diikatkan dengan amalnya, bukan hanya dengan ilmunya. Kalau seandainya amalnya bagus, maka dia selamat, kalau tidak
maka tidak selamat. Jadi ilmu itu bisa jadi hujjah yang memberatkan. Intinya sesuai dengan judul kitab, yaitu ilmu mesti diamalkan. Jadi tidak usah kita berbangga karena banyak ilmu, dan apalagi berbangga karena banyak amal, tapi boleh berbahagia dengan banyaknya amal. Kemudian beliau melanjutkan, akhbarana Muhammad ibn Ahmad ibn Rizq, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ahmad ibn Rizq yang tersebut pada sanad sebelumnya. Qala akhbarana Ahmad ibn Sulaiman al-Abbadani, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Sulaiman al-Abbadani. Qala haddatsani Ja'far ibn Muhammad ibn Harb al-Abbadani, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Muhammad ibn Harb al-Abbadani di Abbadan. Qala sami'tu Bishr ibn al-Harith al-Hafi, dikenal dengan Bishr al-Hafi, seorang yang zuhud. Yaqul, dia berkata, innama fadlul ilmi al-amalu bihi thumma yurtaqa bihi. Sesungguhnya keutamaan ilmu itu tersimpan pada mengamalkannya, karena baru dikatakan bermanfaat bila digunakan. Thumma yurtaqa bihi, kemudian semakin tinggi dan semakin diamalkan, semakin tinggi pula nilai orang yang berilmu tersebut. Nah, baik. Kemudian beliau melanjutkan, akhbarana Abul Qasim Ubaidullah ibn Abdullah ibn al-Husain al-Khaffaf, telah menceritakan kepada kami Abul Qasim Ubaidullah bin Abdullah bin Al-Husain Al-Khaffaf, masyhur. Qala hadatsana Abu Talib Muhammad ibn Ahmad ibn Ishaq ibn Bahlul Al-Qadhi, ini juga masyhur di antara qadhi yang masyhur. Thumma qala hadatsana Muhammad bin Husain ibn Hamduya Al-Harbi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Husain ibn Hamduya Al-Harbi. Qala sami'tu Ya'qub ibn Shawwal yaqul, kami mendengar Ya'qub bin Shawwal berkata, sami'tu Bishr ibn al-Haris, kami mendengar Bishr ibn al-Haris al-Hafi yaqul, berkata, al-ilmu hasanun liman amila bihi wa man lam ya'mal bihi aw man lam ya'mal ma adarrah. Ya, ilmu itu bagus, hasan, indah, liman amila bihi, bagi siapa yang mengamalkannya. Wa man lam ya'mal ma adarrah, siapa yang tidak mengamalkannya, ilmu itu sangat berbahaya baginya, sangat bermudarat. Ya, kita lihat sendiri berapa banyak orang yang tidak mengamalkan ilmu, justru menjadi bumerang yang memerangi ilmu. Jadi orang berilmu tapi tidak biasa mengamalkannya, maka dia justru jadi penghalang bagi orang lain mengamalkan ilmu. Akhirnya sangat bermudarat. Sudahlah pada dirinya tidak bermanfaat, juga bagi orang lain terhalang untuk mengambil manfaat. Ilmu jelas, ini suruhan Allah, ini suruhan Nabi, ini larangan Allah, ini larangan Nabi, lalu diamalkan. Kan Allah suka bila memerintah diamalkan, dikerjakan. Dia tidak pernah nanya kepada kita, ini yang sunat kamu mau apa tidak? Ya, ini kan tawaran dari Allah SWT, dan semuanya ada bayarannya. Ada bayarannya dan mahal lagi. Kan mahal. Kan dibayar mahal gitu kan. Al-hasanatu bi asyri amthali ala 700 dhifin. Nah, Allah berikan ini yang wajib, modal ini. Yang sunat keuntungannya, dividennya. Antum mau modal saja. Modal aja kita makan juga dong. Gali saiko dapat modalnya Ustaz, alhamdulillah. Tu bila untuk makan siang jual gaji ke karyawan. Lama-lama setahun habis modal 1 juta tadi. Kalau tidak ada untung, termakan modal. Makanya para ulama menyebutkan siapa yang biasa meninggal yang sunat akan terancam lalai mengerjakan yang wajib. Buktinya orang yang lalai mengerjakan solat sunat rawatib, kalau tidak dia laksanakan sunat rawatib, pasti sering terlambat solat wajibnya. Tapi siapa yang rutin rawatib, misalnya
ketika dia baca hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 4 rakaat setelah zuhur, kan tak wajib dah, kan tak wajib, tapi apa alasannya? Allah jauhkan dia dari api neraka. Subhanallah. Akhirnya kalau dia melaksanakan 4 rakaat, otomatis cepat atau lambat datang? Cepat datangnya. Berarti orang yang cepat datang pasti lebih siap solat daripada yang lambat. Yang lambat datang. Makanya yang kodoknya kamat mencapai datang, atau lambat datang. Boleh bola kamat. Tapi bagi yang datang dari jam 10 tadi menunggu sampai zuhur, diam-diam aja dia. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka orang yang biasa meninggal yang sunat terancam menyia-nyiakan yang wajib. Samanya belanja rumahnya, kalau kodoknya beri hadiah, berarti wajib pasti lalu dibayar ya. Tak mungkin ke hadiah tu dia tu belanja wajib tak dibayar, tak mungkin tak. Maka dia pandai lah minta. Ibu-ibu dia pandai minta hadiah kayaknya supaya dan wajib jenlah danai. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah musta'an. Baik. Jadi siapa yang ilmu itu hasan, bagus bagi siapa yang mengamalkannya, dan siapa yang tidak mengamalkan, alangkah bermudaratnya. Baik kaum muslimin, ada 1 lembar lagi atau 2 halaman? Besok aja. Ini lain mandang nampak. Kok jelas sampai jam 11 cenah ini. Baik, kita cukup sampai di sini dulu. Yang intinya semuanya riwayat-riwayat ini semakin lah sebanyak ini riwayat tidak juga tertarik kita mengamalkan. Jadi jangan tunggu dulu wajib. Kalau larangan jangan tunggu yang haram dulu baru tinggalkan. Nanti yang haram tu susah meninggalkannya juga. Yang haram susah. Coba lihat antum, orang mulai dekat-dekat dengan narkoba, dimulai dari mana? Mana tak pandai mau kok capek sebut dia. Nah, kok ni ya. Iya, bagi kami non latar lagi payah coba. Nah, tapi semoga Allah doanya. Dan tak lagi alhamdulillah. Dia dah lupa nama esok sampai baca cilok-cilok. Okey, masuk okok semua ndo kan. Pasti ayo lornya. Cilok okok iya. Ya ayo. Babo kalam sama. Esok pertama panyang. Esok kedua ni no. Sudah itu esok ketiga mabuk dia. Alhamdulillah le dak lagi dah. Alhamdulillah. Untung le ndak kan ndak sapaya-paya ninggen. Iya kan? Ya tu ninggen tu bisa dimaklumi dunia. Jadi kalau ada orang bisa ninggen, sabar dulu. Sabar, dikurangi dulu. Kuota 5 bungkus. Akhirnya jadiin 3. Sudah itu jadiin 2, sudah itu sacik, sudah itu setengah, sudah itu 3 sabatang nih sekali sok. Mohon kepada Allah SWT semoga dikuatkan. Dari mulai dari situ, mulai dari yang makruh itu kan makruh katanya kan, hanya makruh. Kalau Ustaz Sukri lah haram deh daunnya. Inilah tinggal dia dulu kan, masya Allah. Tapi kalau dia yang bilang makruh, mulai dari situ. Sudah itu coba soal kajinya, masuk seketek. Lain lo baik sih. Akhirnya takinyam. Itulah awalnya. Demikian juga yang wajib-wajib selalu kita lalaikan akibat kita tak perhatian pada yang sunat-sunat. Itulah kenapa Allah SWT berikan kita setiap amal itu ada muqaddimah-muqaddimahnya yang melatih kita untuk senantiasa memelihara yang wajib tadi. Haji misalnya, mulai umrah dulu kan, tak langsung ke Arafah langsung lantar jumroh kan baik dah. Suruh umrah dulu, ya dah. Umrah dimulai dengan tawaf, sa'i. Sudah itu tahallul kan. Jadi itu coba pas dari kita misalnya topek turun di Jeddah, sudah itu langsung ke Arafah. Sudah itu lantar jumroh Aqabah. Ayatnya dan haji juga ini kan. Tapi untung kita umrah dulu, atau sebagian mungkin ke Madinah dulu ziarah. Ziarah dulu ke Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi, ziarah ke Quba, ziarah ke makam syuhada dan sebagainya. Habis itu umrah kita, setelah umrah tahallul.
Itu Allah SWT dia melatih kita untuk yang ke puncaknya. Jadi tidak langsung. Awak nak langsung sodoh. Ibarat batan diang tidak ada pakai pemanasan. Uang lah 1 tahun latihan, awak langsung ikut pertandingan. Leka mana? Nah, jadi itulah kaum muslimin dan muslimat. Di sini pentingnya kita mengamalkan ilmu, bukan hanya sekedar mengetahui ilmu tersebut. Apalagi sampai di sini kita ada datuk kan wangi doang ketua. Silakan tuh. Nah. Hendaklah orang-orang yang memiliki kitab Injil, yaitu orang Nasrani, menghukum dengan apa yang Allah turunkan. Jadi jangan membuat hukum sendiri. Nah, sebab siapa yang menghukum dengan selain yang Allah turunkan, berarti dia kafir. Itu artinya tuh penjelasan panjang. Ya tuh. Jadi kadang-kadang orang dengan zahir ayat ini tanpa merujuk dalil-dalil yang lain mengafirkan seluruh pemerintah yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan. Dalam masalah ini maka banyak yang tersesat di situ, sehingga seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini adalah kafir olehnya. Ya, seperti ISIS, Al-Qaeda, mereka berkeyakinan semua yang tidak memakai hukum Allah, ya, atau tidak sepenuhnya menjalankan hukum Allah, tidak boleh berdosa kayak nah, maka dianggap kafir. Dan yang tinggal di situ rela mengikutinya termasuk kafir. Itu masuk awak kafir. Nah, sudah itu terduduk mengkafirkan kaum muslimin bagi mereka. Jadi ada lucunya, ada wawancara dengan orang yang terlibat pemikiran ini di tahanan anti teror. Dia dikasih makan tidak mau makan, di penjara tidak mau makan ya, kecuali yang diantarkan oleh keluarganya. Alasannya apa? Makanan ini dari tagut, kan beras bulog kan, beras dari bulog gitu. Jadi yang tagut, akhirnya tidak mau dia makan. Sekarang pertanyaannya, yang diantarkan keluarganya di mana beli berasnya? Di tagut juga kan? Allah musta'an. Akhirnya mereka kalau memang tidak mau, ya jangan makan sama sekali. Tidak mungkin lah. Soalnya jangan kemana negara sekarang, bagi mereka tidak ada yang negara Islam. Sampai Arab Saudi pun dikafirkan oleh mereka. Arab Saudi sendiri dikafirkan. Alasannya apa? Karena ada bank riba di sana. Ya, ada bank riba, bank Inggris, bank Holland, bank Prancis, bank British dan sebagainya, masih ada riba. Kenapa dibolehkan? Berarti kafir. Atau gara-gara itu panjang cito jadi itu. Gua makan tidak paham salah jadi. Lah itu, ya, siapa yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan adalah kafir. Lah, jen ditafsirkan tak? Itu jen betul ke kami. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi masalah ini mengkafirkan itu di kalangan Ahlus Sunnah ada dhawabit, ada rambu-rambu yang tak boleh dilanggar. Ya, walaupun misalnya seperti yang pernah kita kaji di Masjid Raya dulu dalam judul tak kenal maka tak sayang, banyak orang menisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang tentuan ini dinisbatkan ke beliau menjadi Wahabi, mengatakan beliau serampangan mengkafirkan orang. Ya, kita katakan yang mengatakan serampangan ini serampangan menukil dari orang yang bukan dari Syekh. Ulang lihat bang. Salah paham. Mereka mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya serampangan mengkafirkan
orang, artinya takfiri. Maka kita katakan bahwasanya orang yang mengatakan ini serampangan menisbatkan perkataan ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para ulama yang mengikutinya. Sebab Syekh sendiri dalam banyak tempat menyatakan bahwasanya kita tidak mengafirkan orang yang masuk Islam dengan yakin kecuali dengan hal yang yakin pula. Apa contohnya? Yang yakin dia tidak masuk, tidak Islam lagi? Hah? Ya murtad dia. Saya keluar dari Islam, ya yakin. Jelas? Nah, atau meminta kepada selain Allah, sujud ke sanam, sujud ke berhala, ragu tuan kafirnya? Ya, jadi tidak dikafirkan kecuali orang yang ijma' ulama mengafirkan mereka. Jelas? Nah, tak jauh lebur dulu. Apalagi lah nak sudah aja kok. Ini gara-gara itu tentok yang tadi itu. Nah, saya jadi rata kinca lah. Ini rata kinca banyak lah ikan. Nah, kalau salah-salah paham orang bahaya. Nah, intinya Syekh saya katakan tidak serampangan dan sembarangan mengafirkan orang. Kalau ada yang menukil seperti itu, pastikan itu dusta. Pasti itu kan dusta dan fitnah. Ya, dusta dan fitnah. Kitab-kitabnya ada di hadapan kita, kita baca. Cuman mereka menisbatkan, biasalah Nabi SAW dulu dianggap pengacau oleh masyarakat Makkah. Nah, dianggap pengacau, dianggap aliran baru, padahal Nabi membawa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Jadi kalau tuan-tuan sekarang dituduh membuat aliran baru, ya sama, karena sudah lama ini tak diangkat, kaji-kaji seperti tidak diangkat, dianggap aliran baru. Padahal qala Allah wa qala Rasulullah SAW, kami kalau Allah ke Rasulullah, iya, cuman tuan-tuan tidak memahami seperti yang dikatakannya, memahaminya dengan bahasa lain, bahasa Latin. Kalau kita pakai bahasa Arab, nah, bahasa Arab, karena Nabi itu bahasa Arabnya sama dengan bahasa Arab yang dipakai juga para ulama itu. Cuman tidak masuk ilmu-ilmu Yunani di dalamnya kita memahami. Kalau pakai ilmu Yunani tidak masuk nanti. Ya, istilah-istilah jauhar Arab, ya sih, jauhar apa ya, jauharnya Arab dan sebagainya, itu tidak masuk kaji, itu kaji Yunani asalnya. Kita hanya qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dianggukkan oleh para sahabat dan mereka mendiamkan paham. Nah, teman-teman jadi itu nyesok pilih-pilih kan tanya tuh. Nah, jadi intinya kita tidak sepaham dengan orang yang mengatakan semua yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan langsung kafir. Karena mereka itu bermacam-macam. Ada yang enggak tahu sama sekali, yang tidak tahu sama sekali. Kemudian ada yang sesuatu yang sifatnya minad darurat, minal badahiyat, yang tidak boleh muslim kecuali mengetahuinya. Tuh esoklah jawab tuh ya. Intinya ayat gua lopecen itu dulu Kalau tidak ada apa itu dulu lah. Dan tidak nak bahas-bahas kosanur. Yang tidak bab awak pun, tidak bab awak. Mengafir-ngafirkan itu bukan bab kita. Ya, kaum muslimin karena konsekuensinya luar biasa. Cerai dia dengan istrinya. Kalau meninggal tidak dimandikan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini luar biasa. Makanya tidak sembarangan. Alhamdulillah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajarkan tidak boleh sembarangan mengafirkan. Sampai ditanya kepada beliau, orang yang tawaf di kuburan Syekh Ahmad Badawi, di mana roh? Hah? Di mana? Jakarta? Hah? Di Mesir. Orang yang tawaf di kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana roh? Nah, jawab ya. Jangan bela supaya kalian tuntut soal.
Ditanya beliau, saya tidak kafirkan mereka, sebab tak ada orang yang mengingatkan mereka. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu, berarti bersih memberi uzur bil jahal, karena mereka tidak. Bagaimana dengan orang yang tidak tahu sama sekali hukum Islam, untuk paksa untuk menerapkannya? Andainya presiden sekarang nak menerapkan hukum Islam, tuan-tuan tercongang dah pada Isa tak jadi rusli. Tak ya dia apa, kita tak siap. Ya kalau terapkan hukum Islam, yang banyak-banyak ibu nanti minta cerai sama suaminya. Ni apa-apa punya hujah bulu sama poligami dalam Islam ni. Kan pemerintah lah membolehkan pula, PP nomor 10 lah cabut kan. Nyala pakai syariat. Makanya ibu-ibu tak masuk, tak abu penerapan syariat. Nah, jelas. Kemudian para pencuri, para ini dan sebagainya, Allah musta'an. Tak siap gitu. Makanya kaum muslimin dan muslim, masalah ini masalah besar. Oleh sebab itu kembalikan kepada ulama-ulama besar, dan jangan sekali-kali membuat fitnah dan dusta kepada para ulama. Nah, baca dulu dari kitabnya, jangan dari lawan-lawannya, karena antar ulama juga berlawan. Tak tahu tuan-tuan, Ahmad dulu sama-sama Ahmad kan nama sang Ahmad bin Hanbal, sang nama Ahmad bin Abi Duad. Nabi ni sama seorang nan Ahmad bin Abi Duad ke Mahkamah Agung pun ke jadi qadhi. Tentu dah ke je khalifah. Nan Ahmad bin Hanbal ndak mau pergi ke istana no. Tapi inya loyalis luar biasa. Sampai dia mengatakan kalau tentu dan ada doa dan soci aja mustajab dan bentuk khalifah. Nyawa kan kadang-kadang kayak penjilik percaya. Okey ya? Kan kayak penjilik percaya. Mana ndak mau datang, ndak sangkut, ndak loyal ke awak. Itu masalah. Makanya para pembisik banyak tukang fitnah. Ahmad Jonomo. Ya, kalau ulama je nya. Inya sosek ndak tentunya sosek ada Imam Ahmad nya sosek. Iya. Sabun ya Amirul Mukminin Ahmad wa man ma'ahu Wahabi. Wahabi dia kini kan anak. Dia itu dhalun mudhillun mubtadi'. Sesat menyesatkan, firqatun dhallah. Ya, Imam Ahmad dan para murid-muridnya tertuduh firqatun dhallah. Cuman waktu itu tidak pakai donah kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mereka oleh Mu'tazilah dihukum ahli bid'ah. Pandai je nyamuk bid'ah, bid'ah. Jadi makanya kaum muslimin dan muslimat, banyak orang tersesat tidak sadar dia tersesat. Kalau sadar tak akan sesat. Siapa yang tahu? Makanya akhirnya diadu oleh Imam Ahmad, tidak mau dia bermunazarah. Karena ikutlah karena bisyong, khalifah dulu dapat lakukan bisyong. Akhirnya terpaksa Imam Ahmad di penjara. Kadang jadi apa namanya sampai dicambuk berdarah gara-gara Ahmad bin Abi Duad. Dan sampai hari ini ahli bid'ah suka madu-adu sampai sekarang. Suka menghasut dan menghasum. Kalau sempat mereka dekat dengan perintah, mereka lakukan itu. Sampai hari ini. Alhamdulillah kalau ahlus sunnah ketika Imam Ahmad dibebaskan, orang-orang pada datang ke Imam Ahmad. Kini lah ndak sianu pemerintah lah jawab pemerintah. Bapa jah wa balik. Kata Imam Ahmad tidak. Kita tidak ada istilah benci kepada kaum muslimin. Makanya ahlus sunnah yang sebenarnya itu cinta pada seluruh kaum muslimin. Karena cintalah maka diingatkan. Jelas? Ibnu Taimiyah dipenjara 2 kali, bahkan sampai meninggal dalam penjara. Ketika lawannya yang menyebabkan dia masuk penjara mati, tak kena datang mui kayaknya jauh kan, Syekh lah mampu nya. Bi'sal mukhbir anta, kamu seburuk-buruk pembawa berita. Akhirnya dia bersiap. Beliaulah orang pertama yang sampai ke rumah orang itu. Lalu dia katakan kepada keluarga orang itu, sejak sekarang saya ayah kalian. Saya ayah kalian. Nah, maksudnya langsung kawin ya, salah paham ya saya. Nah, artinya segala kebutuhan kalian saya yang tanggung.
Akhirnya anak-anaknya, keluarga-keluarganya kagum pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Orang lain belum datang, dia sudah datang, padahal beliau dipenjara gara-gara ayah mereka. Dan bukan itu saja, dia yang tanggung nafkah salin, saya yang tanggung sejak sekarang. Dia tolak sih. Paling-paling diam-diam berdoa, ya Allah, alhamdulillah toleh matinya. Walaupun tidak pakai kompresi pas kan, tidak kalau di medsos diam-diam. Tidak, tolong datang ke situ. Begitulah diajarkan. Tapi mereka yang sehebat ini, yang sebaik ini tetap difitnah sebagai orang suka mengafirkan. Apa sebab? Tadilah asal mengaji, kok pasti bisa asal buirinya. Awak nak nyebut bid'ah sekalinya pasti bid'ahnya. Allah musta'an. Dia lah itu kaum muslimin dan muslimat. Dia yang tak maaf tu ya. Iyalah. Tapi payah jadi. Nah, nyapa ayat itu untuk baca tadi. Nah, memang tak boleh ditinggalkan satu pun Ustaz ya. Nah, jadi tidak boleh sembarangan mengafirkan. Ya, Syekh mengatakan tidak dikafirkan kecuali ijma' ulama mengafirkannya. Ijma' ulama mengafirkannya. Ya, sampai yang tadi tawaf di kuburan itu, beribadah di kuburan itu, saya tidak berani mengafirkan karena tidak ada yang mengingatkan. Sebab sebagian menganggap itu sebagai ibadah yang sah. Apa salah? Apa salah? Apa salahnya? Dalilkannya apa? Apa salahnya? Mereka tidak tahu, jahil. Mereka tidak tahu, orang-orang awam. Yang tahu tak berani mengingatkan, pasalnya menjadi PAD, pendapatan asli daerah. Penghasilannya luar biasa, 50 juta jenih dalam setahun. Hitunglah sendiri berapa nanti. Jadi susah. Belum lagi pemegang kuncinya dan sebagainya. Banyak pula karyawannya itu kan dipotong, kan di PHK. Mananya cimakan. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah bukan mudah. Maka Syekh tidak sembarangan dalam masalah ini. Kalau ada yang menukil seperti itu, suka menyapirkan, suka menumpahkan darah, ini semuanya adalah fitnah dan dosa dusta yang nyata. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Semoga Allah memaafkan dan membaikkan lisan-lisan yang berdusta tersebut. Allah musta'an. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat.